Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya sudah lama tidak memegang dolar ya, apalagi ini ada 100 dolar. Biasanya dulu saya memegang dolar ini ketika di luar negeri, dan kemudian sekarang begitu masuk di Indonesia harus ditukar dengan rupiah supaya semuanya terjadi. Dolar, kemarin kebetulan ada teman dari Timor Leste mengunjungi saya, tiba-tiba memberi amplop dolar, ini isinya. Waduh, saya langsung, wah, lama sekali kerinduanku sudah akhirnya terpenuhi. Dolar yang lama tidak saya terima, tidak saya timang-timang, sekarang saya menjadi timang-timang dolar. Sementara orang lain pasti memikirkan, desa, orang kampung, nggak pernah pegang dolar. Ini sebetulnya hanya alat peraga. Yang ingin saya katakan adalah, orang kadang-kadang pikirannya selalu uang, selalu apa yang menguntungkan saya, dan kemudian semuanya bisa dipakai untuk mendapatkan keuntungan, baik itu kekayaan, jabatan, pangkat, dan seterusnya. Kadang-kadang mengelabui dengan hal-hal yang suci-suci, dengan hal-hal yang kelihatannya baik, dengan mencari pembenaran dari kitab suci, dan orang-orang seakan diyakinkan ini berhak untuk saya dapatkan. Orang lain harus memberi dan saya mendapatkan keuntungan. Persis Injil hari ini, di mana kita sedang memperingati Santo Ignatius dari Antioquia sebagai seorang martir. Bacaan harian hari ini bicara tentang ahli-ahli Taurat yang dikutuk oleh Yesus dan orang-orang Farisi. Celakalah engkau, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sebab engkau membangun makam nabi-nabi yang dibunuh oleh nenek moyangmu. 50%, setengah dari nabi-nabi yang saya kirim dibunuh oleh nenek moyangmu, dan engkau membangun makamnya. Artinya engkau mengkonfirmasi bahwa nenek moyangmu adalah pembunuh nabi-nabi dan engkau membangun makamnya. Celakalah engkau. Celakalah engkau, sebab engkau membunuh semuanya itu dan darahnya akan ditanggungkan kepadamu. Baik darah dari Habel mau sampai pada Sakaria yang dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Saudara-saudari yang terkasih, lalu kemudian orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu dikritik lagi, terutama ahli-ahli Taurat. Celakalah engkau, sebab engkau telah mengambil pengetahuan tentang kebenaran, tentang keilahian, tetapi engkau tidak masuk di dalamnya, dan engkau menutupi orang lain untuk masuk ke dalamnya. Maka karena dikritik, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu selalu mengamat-amati Yesus, menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan, kalau dia bisa menangkap Yesus atas jawaban-jawabannya. Saudara-saudari yang terkasih, kemunafikan. Ada satu cerita seorang yang kecanduan narkoba. Dia selalu memakai narkoba, dan itu semua tentu saja ingin ditutupi di muka banyak orang, karena dia, satu, tidak mau tertangkap, dua, tidak mau ketahuan, yang ketiga tentu tidak mau namanya jelek. Orang yang cukup dikenal, orang yang dekat dengan Bible, kitab suci, tetapi dia mosok memakai narkoba, ketagihan narkoba. Maka dibuatlah suatu taktik. Dia kemana-mana membawa Alkitab, kemana-mana membawa kitab suci itu, dan kemudian ditempatkan di dekat di mana dia menaruh barang haram itu. Nanti kalau ada orang yang akan
mengetahui, dia sudah melihat ada Bible, kitab suci. Tidak mungkin orang ini akan memakai narkoba karena dia kemana-mana bawa kitab suci, membaca kitab suci. Lalu kemudian sampai beberapa saat dia selalu bisa menutup-nutupi itu. Dan setiap kali dia bercerita tentang kitab suci, maka dia pun akan terhapuskan atau tersamarkan bahwa dia seorang jangki, seorang kecanduan narkoba. Saudara-saudari yang terkasih, itu berjalan terus sehingga orang-orang tidak menyangka ketika dia suatu saat karena sakau dia tertangkap dan orang-orang baru paham bahwa setiap dia menyembunyikan barang haram itu selalu didekatkan dengan kitab suci atau Bible, sehingga orang tidak akan mengarah ke situ. Orang akan pikirannya terbelok karena apa? Karena melihat ini tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang kemana-mana memegang kitab suci ini, membaca kitab suci, kena narkoba. Maka kemudian bisa lolos berkali-kali. Tetapi apes pasti datang juga untuk manusia. Maka kemudian dia akhirnya ditangkap dan kemudian masuk dalam rehabilitasi. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kesucian, keutamaan, agama, kitab suci, semua dipakai untuk mendapatkan keuntungan diri, untuk melindungi diri ketika terjadi kesalahan, kecurangan, dan untuk dimaafkan oleh orang lain ketika terjadi kemarahan, iri dengki, dan akhirnya merugikan orang lain, bahkan mengorbankan orang-orang kecil. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, renungkan, apakah benar atau pernahkah kita memakai adegan-adegan agama, sabda-sabda, tingkah laku yang kelihatan suci, tetapi semua hanya untuk menutupi kebusukan kita, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Celakalah kamu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.